Buah roh selanjutnya adalah buah roh kelemah lembutan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saudaraku, kita ini hidup di dunia yang sangat keras ya. Kalau kita disakiti, kita cenderung membalas. Kalau seseorang direndahkan, maka dia cenderung untuk membuktikan dirinya supaya tidak dianggap remeh. Kalau seseorang diremehkan, bisa jadi dia ngamuk supaya dia dianggap. Ya. Tapi Roh Kudus justru menawarkan gaya hidup yang berbeda, saudaraku, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah lemah gemulai, tetapi sesuatu buah roh yang berasal dari dalam karakter kita. Bukan lemah, bukan minder, tapi kekuatan yang dikendalikan. Nah, ini perhatikan saudara ya. Kelemah lembutan itu kekuatan yang dikendalikan. Orang yang lembut itu bukan nggak bisa melawan, tapi memilih untuk nggak menghancurkan. Ya, saya ulangi, kelemah lembutan itu kekuatan yang dikendalikan. Dan orang yang lemah lembut itu bukan nggak bisa melawan, tapi memilih untuk nggak menghancurkan. Nah, saudaraku, apa kelemah lembutan itu dalam bahasa Yunaninya? Dalam bahasa Yunaninya yaitu prautes, artinya sikap hati yang rendah, tenang, tidak kasar, dan terbuka terhadap didikan. Kekuatan yang tidak meledak-ledak, tapi terkendali karena tahu siapa yang memimpin hidup ini. Itulah prautes. Tuhan Yesus menggambarkannya begini, saudaraku. Dia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, saudaraku. Tapi dia nggak sombong. Dia punya kuasa untuk menghukum, tapi justru membuka tangan untuk memulihkan yang mau datang kepadanya. Jadi kelemah lembutan itu sama dengan hati yang siap dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut bukan berarti nggak punya pendirian, tapi justru sebaliknya, dia tahu siapa yang pegang kendali dan dia rela untuk dibentuk. Nah, saudaraku, orang yang lemah lembut akan memiliki negeri, kata Mazmur 37 ayat 11. Menarik ya, orang yang lemah lembut akan memiliki negeri. Mazmur 37 ayat 11. Dunia bilang yang kuat yang menang, tapi Tuhan bilang yang lemah lembutlah yang akan bertahan. Saudaraku, 3 ciri kelemah lembutan sebagai buah roh. Yang pertama, nggak cepat naik darah. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Orang yang lemah lembut bisa memilih kata, dia tahu kapan diam dan kapan bicara dengan kasih. Yang kedua, orang yang lemah lembut mau diajar dan dibentuk. Yakobus 1 ayat 21, firman Tuhan katakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu punya hati yang terbuka, yang mau siap diajar. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Ya. Jadi kelemah lembutan itu berkaitan erat dengan bagaimana kita mau belajar. Dia nggak sok tahu, nggak sotak-sotak, ya sok tahu, tapi dia mau punya hati yang dibentuk oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut itu punya kendali saat disakiti. Tuhan Yesus waktu digebuk, ya, waktu dipukulin, digebuk, dihina, diludahi, dicambuk, dia tetap lemah lembut, saudaraku. Itulah bukti dari kelemah lembutan yang sejati, apa yang Tuhan Yesus sudah contohkan. Dan itu bukanlah sebuah kelemahan, justru itu adalah sebuah kekuatan yang dikendalikan. Itu buah dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, gimana caranya menumbuhkan kelemah lembutan dalam hidup kita? Yang pertama, biarkan Roh Kudus yang pegang emosi kita. Kalau kita gampang tersulut, mintalah Roh Kudus untuk jadi pengendali. Bukan kita yang ngatur hidup kita sendiri, tetapi kita serahkan pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, latih telinga untuk dengarkan, bukan cepat menanggapi. Kelemah lembutan sering kelihatan dari cara kita mendengarkan.
dengarin orang dengan hormat, jangan langsung potong, sanggah, dan ngegas. Yang ketiga, saudaraku, ingat bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Bagaimana sabarnya Tuhan, lemah lembutnya Tuhan memperlakukan kita. Ingat itu, Tuhan gak bentak-bentak kita, Tuhan itu lemah lembut, sabar, dan pelan-pelan menuntun kita. Jadi kalau kita udah ngalamin itu, maka kita bisa menyalurkannya. Giliran kita untuk menyalurkan apa yang Tuhan perlakukan pada kita, dan kita perlakukan juga orang lain seperti itu. Jadi mari kita refleksikan pagi ini, saudaraku, apakah kita selama ini bersikap lemah lembut, atau justru keras kepala, atau justru keras hati? Yang kedua, apakah kita bisa mengendalikan emosi saat tertekan atau disakiti? Dan yang ketiga, apakah kita bersikap lemah lembut saat kita kehilangan apakah kita bersikap lemah lembut tanpa kehilangan keberanian? Karena kelemah lembutan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang dikendalikan. Nah, saudaraku, mari kita memiliki buah roh kelemah lembutan, atau mempertajam, mempertebal kelemah lembutan kita. Kelemah lembutan bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan yang diserahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang Maha Kuat. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita bisa tenang dalam badai dan tetap lemah lembut di dalam tekanan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.